Patrick Kluivert tebar ancaman kepada timnas Cina. Reaksi tak biasa Jay Itzes melihat Beckham dan Lily Pelly. Timnas Garuda tak ada alasan tidak menang lawan Cina. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia sudah menyelesaikan TC di Bali dan kembali ke Jakarta. Pelatih tim nasional Indonesia Patrick Kluivert menebar ancaman kepada Cina menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 Juni nanti. Kata Kluivert di Sanur Denpasar, Bali pada Minggu, mereka harus melihat kami karena kami main di kandang. Kami harus mendominasi pertandingan dan mereka harus hati-hati terhadap kami. Kami tentu saja tidak meremehkan lawan. Menurut dia, selama hampir sepekan fokus latihan di Bali United Training Center, Kabupaten Gianyar, Bali, para pemain memiliki kepercayaan diri tinggi yang disebutnya akan menjadi amunisi besar dalam membalas kekalahan pada pertemuan pertama. Saat itu, skuad Garuda yang mendominasi laga kalah 1-2 di Stadion Qingdao, Cina pada 5 Oktober tahun lalu. Kami berdiskusi banyak terkait Cina dan kami sudah menganalisis mereka. Sayangnya, saat itu kami belum dapat hasil bagus dan saya juga belum jadi pelatih Indonesia. Sekarang ini pertandingan baru di kandang, kami punya kepercayaan diri, kami susun tim bagus sekali, ucapnya. Total 28 pemain dari 32 pemain dipanggil mengikuti latihan bersama di Bali termasuk Kapten Jay Itzes. Itzes optimistis skuadnya memberikan penampilan terbaik di hadapan puluhan ribu supporter di GBK. Menurut saya sudah jelas yang kami inginkan, tapi kami akan lihat pada akhirnya berapa banyak poin yang akan kami dapat, kata Itzes. Indonesia akan menjalani laga krusial melawan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Kamis nanti. Indonesia menempati posisi keempat dengan 9 poin dalam klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan Cina kalah pada 2 laga terakhir dari Australia dan Arab Saudi sehingga menduduki posisi juru kunci di grup C. Setelah melawan Cina, Indonesia akan terbang ke Jepang untuk menjalani laga tandang di sana pada 10 Juni nanti. Berita selanjutnya, Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes menyebut kehadiran Beckham Putra dan Stefano Lillipelli memberikan intensitas tinggi di sesi latihan. Itzes melihat api semangat. Dalam sesi konferensi pers di Bali pada Minggu 1 Juni 2025, 4 hari jelang duel melawan Cina, Jay Itzes berbicara tentang persiapan tim. Ia juga mengomentari kehadiran Beckham Putra dan Stefano Lillipelli yang menjadi wajah anyar di skuad Timnas Indonesia kali ini. Stefano Lillipelli akhirnya kembali ke Timnas Indonesia setelah absen selama kurang lebih 2 tahun. Di sisi lain, Beckham Putra yang tampil impresif membawa Persib juara Liga 1 2024-2025 mendapatkan pemanggilan pertamanya ke Timnas Indonesia level senior. Beckham Putra dipanggil pelatih Patrick Kluivert usai pemain Dewa United Septian Bagaskara cedera. Saya telah berlatih bersama mereka dalam beberapa hari. Saya pikir kualitasnya begitu tinggi, ujar Jay Itzes kepada wartawan Minggu 1 Juni 2025 dalam sesi jumpa pers. Tidak penting apakah seorang pemain bermain di Eropa atau di Indonesia. Anda bisa melihat levelnya sangat tinggi, intensitasnya sangat bagus, ucap pemain andalan Venezia itu. Jay Itzes menyebut Timnas Indonesia kini bisa lebih leluasa menyiapkan diri menuju laga kontra Cina dan Jepang. Jika dibandingkan dengan durasi persiapan menuju laga kontra Australia dan Bahrain pada Maret 2025 silam, kali ini Timnas Indonesia punya waktu menempa diri lebih panjang. Jika kami bersama dalam jangka waktu lama, kami bisa bekerja dengan detail, tutur Jay Itzes. Jay Itzes pun melihat semangat membara ditunjukkan personel Timnas Indonesia kala melakukan TC di Bali. Semua pemain seperti saya bilang bagus dalam memberikan intensitas api. Anda bisa melihat api ada di dalam mereka ketika berlatih. Saya pikir itu sangat bagus, ucap pemain kelahiran Merlo, Belanda tersebut. Beralih pada berita selanjutnya, masih tersisa 2 laga pamungkas Timnas Indonesia dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. 2 laga tersebut adalah laga kandang melawan Cina dan laga tandang menghadapi Jepang. Pertandingan melawan Cina yang akan berlangsung pada Kamis 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK menjadi penentu nasib Timnas Garuda untuk menjaga asal lolos ke Piala Dunia 2026. Jika menang, Indonesia hampir pasti maju ke ronde keempat kualifikasi karena bisa bertengger di posisi ketiga atau 4 pada klasemen akhir di atas Bahrain dan China.
Bahkan, bila juga Indonesia menang melawan Jepang, ada peluang menjadi peringkat kedua dan lolos langsung ke Piala Dunia. Dengan catatan, Australia dan Arab Saudi mengalami hasil buruk. Jelas, pertarungan Kamis ini bukan sekedar duel biasa, melainkan laga yang syarat tekanan dan Indonesia punya peluang emas untuk mencetak sejarah baru. Perlu diketahui, saat ini Timnas Indonesia berada di posisi keempat di klasemen grup C dengan perolehan 9 poin. Sebaliknya, tim lawan yaitu Cina justru tengah mengalami kemunduran performa dan harus puas berada di dasar klasemen dengan koreksi 6 poin. Tentu, keadaan ini menjadikan laga di GBK nanti sebagai momen penting yang bisa dimanfaatkan Indonesia. Namun, Cina sendiri akan bertarung habis-habisan jika tidak ingin gagal ke Piala Dunia. Beberapa pengamat sepak bola sangat yakin Timnas Garuda punya peluang di atas 60% untuk mengambil 3 poin dari Cina. Artinya, tak ada alasan untuk tidak menang. Ada beberapa faktor yang mendukung bagi kemenangan Indonesia. Pertama, skuad Garuda sedang dalam momentum positif setelah berhasil menaklukkan Bahrain dengan skor tipis 1-0 dalam laga sebelumnya yang juga berlangsung di GBK. Kemenangan tersebut tidak hanya menyumbang 3 poin di klasemen sementara, tapi juga meningkatkan moral dan kepercayaan diri semua pemain. Kondisi mental pemain Garuda diyakini sangat solid karena mereka bermain di kandang sendiri yang selama ini dikenal sebagai benteng kekuatan timnas. Kedua, dukungan puluhan ribu supporter fanatik diprediksi akan membahana di SUGBK. Ya, atmosfer seperti itu menjadi pemompa semangat bertanding yang ampuh. Lagu-lagu yang dikumandangkan supporter, koreografi massal, bendera besar yang melambai-lambai, dan poster raksasa yang kreatif bisa meruntuhkan mental tim Cina. Ketiga, faktor menguntungkan berikutnya adalah konsistensi kinerja individu pemain yang menunjukkan perkembangan signifikan. Pemain diaspora seperti Dane James dan Kevin Dix tampil apik di klub-klub Eropa dan ikut membawa tim mereka meraih trofi. Kapten timnas Jay Itzes menjadi pilar pertahanan Venezia dan Ole Romeni mendapatkan kepercayaan bermain reguler bersama Oxford United. Begitu pula nama lain seperti Calvin Verdong dan juga Tom Hai pun boleh dikatakan tampil stabil di level klub yang dibelanya. Dari kompetisi domestik Liga 1, sejumlah pemain lokal juga berkibar seperti Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, dan Egy Maulana Fikri. Performa cemerlang, pemain lokal lain juga harus diperhitungkan, termasuk duet kembar Yakob Sayuri dan Yance Sayuri yang kini bermain untuk klub Malut United. Pemain paling senior yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert, Stefano Lillipelli, 35 tahun, juga dalam performa terbaik di klubnya Borneo FC. Keempat, persiapan matang dalam waktu yang cukup juga menjadi keunggulan tersendiri bagi pasukan Indonesia. Sesi pemusatan latihan sudah dimulai sejak Senin 26 Mei lalu, artinya tersedia waktu selama 10 hari untuk melakukan adaptasi, pemulihan fisik, dan penajaman strategi. Kondisi tersebut sangat berbeda dibandingkan persiapan timnas Indonesia menjelang laga tandang lawan Australia pada Maret lalu, di mana pemain baru bisa berlatih sehari sebelumnya. Padahal Patrick belum mengenal karakter pemain. Sekarang, pelatih Patrick Kluivert bersama para asistennya pasti telah melakukan evaluasi taktis, termasuk dari hasil laga tandang leg pertama dengan Cina pada Oktober lalu yang berakhir kekalahan 1-2. Nah, saat ini, kelemahan dan kekuatan lawan pasti telah dicermati dan sekaligus menyiapkan strategi yang paling matang untuk mengantisipasi pola permainan Cina. Secara historis, dari sejumlah pertemuan sebelumnya, Cina memang punya catatan lebih baik, dalam arti Indonesia lebih sering kalah. Tapi, situasi kini berubah. Dengan kombinasi performa pemain yang semakin baik dan kompak, persiapan teknis yang matang, dan dukungan moral dari supporter, Timnas Indonesia memiliki semua syarat untuk meraih kemenangan dan menambah 3 poin krusial. Laga ini juga dipandang sebagai ajang pembalasan atas kekalahan sebelumnya, sekaligus menentukan untuk menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026.